Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Karunia Pratiwi, NIM T 2019-1056. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan, menjelaskan, dan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang bertema dan berjudul yaitu tentang pendidikan sebagai sarana dan upaya untuk memberdayakan masyarakat. Pada makalah ini terdapat 5 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama, pengangguran dan kemiskinan. Pembahasan yang kedua, pendidikan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. Yang ketiga, pendidikan sebagai upaya menanggulangi pengangguran. Pembahasan yang keempat, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kreatif. Dan pembahasan yang terakhir, yang kelima, ialah mini riset. Akan saya awali terlebih dahulu pertama-tama bahwa pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena menuntut ilmu dan menempuh pendidikan juga diperlukan guna mempersiapkan masa depan yang cerah. Dan dengan adanya pendidikan, manusia dapat memperoleh wawasan, ilmu pengetahuan, serta keterampilan. Nah, kemudian terkait mengenai suatu permasalahan yang ada di Indonesia, yakni pengangguran dan kemiskinan, yang sebenarnya masalah ini pun sudah ada sejak lama. Kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengangguran dan kemiskinan. Yang pertama yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan suatu kondisi di mana seseorang tersebut yang sudah lulus pendidikan, yang sudah tergolong angkatan kerja, ingin mendapat pekerjaan namun belum memperolehnya. Nah, ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab terjadinya pengangguran itu. Yang pertama seperti penduduk yang relatif banyak, lalu yang kedua rendahnya keterampilan dan pendidikan, yang ketiga tidak dapat terpenuhinya persyaratan yang diminta dunia kerja pada angkatan kerja, lalu yang keempat terdapat lapangan kerja musiman, lalu yang kelima perekonomian, politik dan keamanan suatu negara yang tidak stabil. Ada juga macam-macam jenis pengangguran. Jika dilihat dari penyebab timbulnya, pengangguran ini terdiri dari yang pertama ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu pengangguran yang terjadi karena dampak dari adanya perubahan pada syarat-syarat kerja. Selain itu bisa juga terjadi karena seseorang itu berpindah dari suatu daerah ke daerah lain atau dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, seperti itu. Lalu jenis yang kedua ada pengangguran struktural. Jenis pengangguran ini tuh terjadi akibat dari adanya perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan tidak sesuainya antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ada pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur itu disebabkan oleh merosotnya kegiatan ekonomi. Pada saat kegiatan ekonomi ini menurun, maka daya beli masyarakat itu juga berkurang, juga menurun. Nah, jadi sehingga perusahaan-perusahaan itu harus mengurangi kegiatan produktif. Mengurangi kegiatan-kegiatan produktif dan kapasitas produksinya dikurangi, lalu sebagian mesin produksi tidak digunakan dan sebagian tenaga kerja akhirnya diberhentikan. Seperti itu. Pengangguran jenis ini akan berkurang jika tingkat perekonomian meningkat. Lalu jenis yang keempat, ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu ialah di mana seseorang itu menganggur karena suatu pekerjaannya itu dapat aktif hanya pada saat pada saat musim atau waktu tertentu, seperti pada sektor perikanan dan pertanian. Nah, itu kan ada kalanya musim-musim panen. Musim-musim panennya itu kan tidak setiap hari dan setiap waktu, ada waktu-waktunya tertentu. Nah, seperti itu kurang lebihnya contohnya. Lalu ada pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal itu terjadi karena imbas naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja itu lebih banyak daripada lowongannya. Lalu yang keenam ada pengangguran teknologi.
Pengangguran ini tuh disebabkan oleh adanya perubahan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Jadi misalnya seperti di suatu toko. Di suatu toko itu yang awalnya menggunakan tenaga kerja manusia. Misal di bagian kasir itu menggunakan tenaga kerja manusia. Nah, dikarenakan perkembangan teknologi yang canggih, perkembangan zaman, jadi di toko tersebut kasirnya menjadi kasir yang menggunakan mesin atau teknologi yang canggih. Nah, jadi bisa saja karyawan tadi bisa diberhentikan dari pekerjaannya dan menganggur, seperti itu. Lalu, yang ketujuh, pengangguran siklus. Pengangguran siklus itu pengangguran yang disebabkan oleh menurunnya kegiatan ekonomi karena terjadi resesi. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang berdasarkan pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. Nah, ini juga ada beberapa, yaitu terdapat 3 bagian. Yang pertama, ada pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, dan setengah menganggur. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu terjadi karena pertambahan lowongan kerja yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Bisa juga terjadi akibat dari perekonomian yang menurun atau kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. Penjelasannya mirip-mirip seperti yang tadi dijelaskan ya. Lalu yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi itu seperti apa? Pengangguran tersembunyi itu merupakan wujud di sektor pertanian atau jasa yang termasuk pada pengangguran musiman atau kelebihan tenaga kerja yang digunakan. Nah, itu termasuk dalam pengangguran tersembunyi. Lalu yang ketiga, setengah menganggur. Setengah menganggur itu seperti apa? Hal ini itu dapat terjadi apabila tenaga kerja yang bekerja itu tidak bekerja secara optimum atau yang seperti biasanya. Karena seperti biasanya orang itu kan bekerja setiap hari atau full dari jam berapa sampai jam berapa, bekerja hampir setiap hari. Nah, yang ini tuh tidak, hanya bekerja pada beberapa hari atau beberapa waktu jam kerja, jadi tidak full. Sehingga produktivitas atau pendapatannya rendah. Kurang lebihnya seperti itu. Yang kedua yaitu kemiskinan. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengangguran, dan sekarang akan dijelaskan dan dipaparkan mengenai kemiskinan. Nah, kemiskinan sendiri itu secara ekonomi merupakan atau dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang bisa digunakan dalam memenuhi hidup dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi kemiskinan itu juga bisa dilihat dari segi kesehatan dan pendidikan. Lalu penyebab kemiskinan sendiri itu dapat disebabkan karena yang pertama, kualitas angkatan kerja yang rendah. Yang kedua, terbatasnya serta kesulitan akses terhadap kepemilikan modal. Yang ketiga, tingkat penguasaan teknologi yang rendah. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Dan yang kelima, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pendidikan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang kemiskinan. Jadi, semisal orang-orang itu biasanya kan berinvestasi dengan uang, dengan harta, dan lain-lain. Masyarakat ini juga bisa berinvestasi atau menginvestasikan masa depannya melalui pendidikan. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena dengan seseorang itu memiliki dan mendapat pendidikan, maka ia akan mempunyai wawasan maupun keterampilan, dan ia dapat pula mengembangkannya. Nah, pendidikan itu kan juga merupakan atau sebagai wadah untuk mengasah, mengembangkan kemampuan dan bakat kita. Melalui pendidikan pula dapat menciptakan dan memunculkan suatu generasi atau sumber daya manusia yang unggul, terlatih, terampil, dan berwawasan.
Sehingga dengan dibekalinya seseorang dengan pendidikan, pada nantinya kelak pada suatu masa yang akan datang akan dapat lebih meningkatkan, memperbaiki dan menunjang taraf hidup dan kesejahteraannya. Masyarakat yang telah dibekali pendidikan dapat memperoleh pekerjaan yang baik, yang layak, yang cukup pendapatannya dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Dengan begitu, maka penghasilan dari pekerjaannya tadi dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan itu akan terpenuhi. Pembahasan selanjutnya yaitu pendidikan sebagai upaya menanggulangi pengangguran. Hampir sama pembahasan seperti yang tadi, bahwa pendidikan itu juga berkontribusi besar terhadap pembangunan dan perkembangan bangsa. Ketika seseorang memiliki pegangan, kemampuan, wawasan, keterampilan, maka ketika ia telah lulus pendidikan, ia akan mulai mencari suatu pekerjaan bagi dirinya sendiri ataupun bagi keluarganya. Nah, dengan seseorang itu memiliki bekal pendidikan tadi, hal itu dapat membantu dalam memperoleh pekerjaan, apalagi pekerjaan yang baik, yang dari penghasilannya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan selain itu juga dalam mencari pekerjaan itu tidak mudah kalah saing dari perkembangan zaman dan teknologi yang ada sekarang ini. Dapat pula ketika sudah lulus itu membuka suatu usaha sendiri. Nah, sehingga lulusan-lulusan pendidikan tersebut tidak menganggur, kurang lebihnya seperti itu. Pembahasan yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kreatif. Berbicara tentang pemberdayaan itu mengarah kepada kemampuan seseorang, khususnya seperti golongan yang rentan dan lemah, sehingga nantinya mereka dapat mempunyai kemampuan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau berbagai sumber produktif yang memungkinkan mereka bisa meningkatkan pendapatannya dan mendapat berbagai barang dan jasa yang diperlukan. Dan yang ketiga, dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan berbagai keputusan dalam masyarakat dan sosial. Nah, untuk memberdayakan masyarakat ini dapat pula dilakukan melalui dengan peran pendidikan. Pada hal ini kita akan membahas pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kreatif. Pendidikan kreatif itu tentunya dengan menggunakan kreativitas. Pendidikan kreatif ini misalnya memberi pendidikan kepada anak-anak berupa kegiatan yang dapat memunculkan ide-ide kreatif dan kreativitas mereka. Dapat pula berupa pendidikan karya seni dan keterampilan lainnya. Jadi, dengan adanya masyarakat juga dibekali dan diberikan pendidikan kreatif seperti ini, pada masa yang akan datang, pada nantinya juga dapat dipergunakan dan dimanfaatkan. Seperti masyarakat itu bisa membuat suatu barang atau kerajinan yang dapat bernilai jual dan menarik tentunya. Nah, dari penghasilan itu kan bisa dipergunakan untuk menambah dan membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lagi pula juga sektor industri ekonomi kreatif di Indonesia itu telah memberikan kontribusi yang bagus. Di dalam sektor industri ekonomi kreatif itu ada berbagai bentuk atau bidang, seperti yang pertama, ada bidang kerajinan yang memanfaatkan dari sumber alam atau buatan sehingga dapat tercipta suatu produk atau karya seni yang menarik. Yang kedua, ada bidang desain. Bidang desain itu berkaitan dengan desain grafis, desain interior, dan desain produk. Lalu yang ketiga, ada bidang fashion. Ada bidang fashion yaitu berkaitan dengan model, memproduksi atau membuat pakaian dan aksesorisnya. Lalu ada bidang video, film dan fotografi. Lalu yang kelima ada bidang kuliner. Bidang kuliner ini berkaitan dengan pengolahan makanan atau memproduksi masakan. Kita juga sudah tahu itu ya.
Lalu yang keenam, ada bidang industri kreatif berbasis teknologi yang ada pada masa kini itu seperti industri permainan atau game, serta industri seperti layanan komputer dan perangkat lunak. Kita akan memasuki pada pembahasan yang terakhir, yaitu mini riset. Saya melakukan mini riset ini menggunakan metode wawancara. Dengan ini saya itu ingin memaparkan terkait pandangan dan gambaran mengenai narasumber yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya berkat pendidikan dan kemampuan mereka. Saya mengambil narasumber dari beberapa kalangan, yakni dari kalangan guru, masyarakat, dan mahasiswa. Pada narasumber yang pertama, yakni yang merupakan seorang guru, saya menanyakan perihal pandangan dan pendapatnya mengenai tema di atas, yakni tentang pendidikan sebagai sarana dan upaya untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan serta memberdayakan masyarakat. Nah, menurutnya pendidikan itu memang sangatlah penting karena pendidikan merupakan wadah dan sarana menuju kehidupan masa depan yang lebih baik dengan kesuksesan dan juga dengan kesuksesan profesi dan pencapaiannya sebagai guru saat ini juga merupakan wujud dari hasil pendidikan, bimbingan dan pelatihan yang telah beliau terima. Lalu pada narasumber yang kedua, saya ambil dari kalangan masyarakat. Beliau merupakan seorang pegawai toko dan saat ini telah meraih pencapaian yang meningkat dalam hidup dan juga profesinya. Narasumber ini memang hanya berasal dari keluarga sederhana, namun berkat kegigihan, kecerdasan, kepandaian dan kemampuannya itu, ia telah mampu meningkatkan posisi dan jabatannya di dalam pekerjaannya. Tidak hanya itu, di lingkungan sosialnya pun juga. Nah, setelah lulus pendidikan, ia pun sudah dapat bekerja sehingga tidak menganggur. Nah, dari sini kita dapat ambil gambaran bahwa dengan kita memiliki pendidikan serta kemampuan, maka akan membawa kita pada kesuksesan. Dan tidak hanya itu, dengan hal ini pula masyarakat tidak mudah tertinggal dan kalah saing terhadap persaingan zaman ini, serta membantu juga dalam menanggulangi masalah pengangguran itu tadi. Lalu narasumber yang ketiga, saya ambil dari kalangan mahasiswa. Ini narasumber ini merupakan kawan baik saya yang berbakat dalam bidang seni. Dengan bakatnya itu, ia kembangkan pula melalui pendidikan, yakni dengan mengikuti seperti seminar, sanggar, dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya pada saat ia sekolah. Nah, di usia yang masih sangat muda, ia itu telah berhasil memberdayakan dirinya dengan keterampilan yang dia punya, yaitu dengan apa? Dengan ia mengolah dan mengkreasikan suatu barang menjadi suatu yang bernilai seni dan menarik, sehingga dapat diperjualbelikan. Dan pendapatan dari usaha tersebut ia mampu gunakan untuk memenuhi kebutuhan sampingannya, seperti untuk kuliah dan lain-lain. Luar biasa bukan? Selain itu juga ia pun menggeluti dalam bidang seni tari dengan mengikuti sanggar yang terkadang tuh mendapat undangan untuk tampil. Ia juga mendapat upah dari kegiatan tersebut. Nah, kan dari situ setidaknya bisa digunakan untuk tambah-tambah biaya kesehariannya, seperti itu. Dari mini riset yang telah dilakukan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang ditempuh dan didapat anak-anak dan masyarakat kelak akan berguna dan berjasa dalam kehidupan mereka. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang baik serta dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dengan pendidikan pula, dapat mengantarkan masyarakat menuju pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.